Berapa pohon dalam 1 hektar bisa kita tanami tanaman porang? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan dalam budidaya porang sangat diperlukan, apalagi untuk petani pemula. Estimasi berapa jumlah tanaman yang bisa kita masukkan ke lahan menjadi sebuah yang harus kita ketahui dulu sebelum kita memang mau berbudidaya tanaman. Yang pertama, untuk lahan masing-masing tentunya juga mempunyai perbedaan. Ada yang dari lahan datar, ada yang dari lahan yang miring, ada yang di naungan, dan juga ada lahan yang tanpa naungan. Nah, berbicara hal-hal yang demikian, coba mari kita menghitung berapa jumlah pohon yang bisa kita tanam dalam lahan seluas 1 hektar atau 100 meter kali 100 meter. Ini menjadi penting bagi Anda yang mau menanam, mau berbudidaya, perencanaan, sehingga berapa estimasi pohon yang harus Anda siapkan, berapa bibit yang harus Anda siapkan, karena nanti jumlahnya tentunya akan berbeda. Secara umum, untuk perhitungan jumlah yang bisa kita masukkan di lahan, pada dasarnya secara gerambiangan bisa kita simpulkan. Kalau seandainya jarak tanam kita di angka 25 cm ya, untuk penanaman bibit katak, itu untuk jarak itu pun sebenarnya kita harus melihat dari bibit katak apa, yang katak yang kecil, katak yang sedang, katak yang besar, atau katak yang super besar. Tentunya masalah jarak tanam ini nanti akan membedakan. Ya, yang kecil mungkin jaraknya bisa rapat, yang sedang agak renggang, yang besar otomatis akan lebih jarang lagi. Nah, kalau secara global mungkin kita bisa menghitung kemarin jarak 25 cm. Jadi ini untuk 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Nah, itu bisa dikalikan 4. Nah, berarti sekitar 40.000 pohon. Itu estimasi. Nah, kalau dari umbi yang mungkin dengan jarak 50 cm, berarti harus kita masukkan itu sekitar 20.000 batang pohon. Tapi apakah itu menjadi ukuran baku? Kalau kita secara gerambianan tok dengan perhitungan kayak gitu, tentunya nanti prakteknya di lapangan akan berbeda, karena ada yang lahan ada pohon, berarti ada naungan, otomatis akan terkurangi di situ. Tapi untuk lahan yang datar, lahan yang terbuka, lahan yang bebas tanpa naungan, dan lahannya juga datar, dalam artian kemiringannya pun mungkin masih bisa diperhitungkan. Nah, seperti apa perhitungannya? Nah, kalau saya mungkin sudah bikin yang namanya perhitungan gambar-gambar yang demikian. Ini ya, kita lihat coba lebih dekat. Ini ya teman, kalau mungkin saya menggambar dalam satu gulutan, itu saya gambar demikian. Ya, ini pertama untuk gulutan ini lebar atas 70 cm. Untuk selokan ini kita bikin atasnya 70 cm dan untuk bawahnya 50 cm. Tujuannya berarti ini kalau total melingkar ke sini itu 1,20 meter. Kalau dengan pemasangan mulsa nanti kita pas dari bawah sini sampai bawah sini. Untuk yang di sini pun juga sampai di sini. Ini untuk ukuran mulsa 120. Nah, kalau panjang dari ujung lahan sampai dengan ujung lahan yang nanti di sini itu 100 meter, panjang 100 meter, secara otomatis kita bisa bagi ya, bagi untuk 70 gulutan. Nah, 70 ini hasilnya ditemukan nanti untuk
panjang 100 meter itu 70 gulutan. Ini, ya. Terus yang kedua, kalau kita tadi estimasi di sini untuk menggunakan mulsa di sini nanti kita menghitung ya dari ujung sini sampai ujung sini itu ialah 120 cm. Untuk lipatan yang di sini itu kita bikin 30 cm di sini masing-masing. Terus kita jarak tanam. Nah, jarak tanam itu mau dibikin berapa? Karena di atas ini 70, kalau jarak kita tanam 30 atau 35 cm, berarti sisanya ini masih ada 15 cm atau lebih sedikit, karena ini 70 ya. 30 ditambah 30 60, berarti ini tuh sekitar 17,5. Kalau kita bikin 35 berarti ini 15 hitungannya kayak gitu. Nah, jarak tanam di sini bisa 30 cm 30 cm. Kalau seandainya ini untuk kata estimasi yang kita bikin ini, karena kenapa jaraknya 15 cm ini supaya umbinya nanti bisa tidak terlalu ke tepi ya, tidak terlalu ke tepi, sehingga tengah kalau misalkan kita bikin ini 15 atau jaraknya 35 cm, sehingga tengah nanti kalau mau dimaksimalkan lagi masih bisa dimasuki. Katakanlah ini saya masukin dengan jarak yang demikian ya, berarti dengan jarak ini mulsa 120 cm untuk gulutan panjang 100 meter panjang dari gulutannya nanti karena 100 meter, berarti muat kalau dibikin 2 pohon kayak gini muat sekitar 666 pohon. Kalau seandainya ditambahin lagi satu-satu berarti ada 999 pohon. Nah di sini kalau seandainya kita bikin 2 sehingga angkanya di 666 pohon ini, dengan lahan 100 meter kali 100 meter atau 1 hektar, ada per gulutan nanti 660 pohon dikalikan 70 gulutan, sehingga kemungkinan besar bisa dimaksimalkan ke 46.620 pohon. Nah ini kalau dengan asumsi gulutan yang demikian. Berbeda lagi dengan apabila kita tanamin tambah lagi 1, berarti jumlahnya ditambah dari separohnya ini lagi. Ini dalam 1 hektar ya, ini dalam 1 hektar. Terus yang kedua, ini kita coba estimasi ngitung dengan yang bibit dari umbi. Nah ini pun gulutannya juga hampir sama. Saya bikin untuk gulutan atas itu 1 meter, jarak gulutan 70 cm, bawahnya tetap 50 ini. Nah kalau dengan panjang 100 meter dari ujung sampai ujung lahan, kita otomatis nanti dengan pembagian ini bisa menjadi 58 gulutan. Nah, terus yang kedua, untuk mulsa yang kita gunakan ini sekitar 160 cm ya. Dan ini kalau kita masuk ke sini 30, ini 30, panjang bersihnya tinggal 100. Nah, 100 meter. Jarak tanam untuk umbi itu kita bikin 50-50. Sehingga pinggirnya nanti sisanya masih 25 cm. Itu karena nanti untuk umbi pada penanaman umbi, bibitnya umbi yang mungkin ada penanaman nanti 1,5 kilo atau mungkin 3 on, 4 on, 5 on sampai dengan 1 kilo, itu bisa kita tanaman di sini dengan jarak 50 cm, sehingga jarak pinggir 25 cm, tengah 50 cm ini satu gulutan nanti bisa muat dengan 400 pohon semuanya, satu gulutan. Kalau lahannya 100 meter kali 100 meter, secara otomatis nanti untuk 40 pohon di sini per gulut dikalikan 58 gulutan,
hasilnya untuk umbi itu sekitar 23.200 pohon. Itu dengan catatan bahwasanya lahan tersebut ialah lahan yang terbuka dan ini tidak ada pohon naungan yang mengganggu. Kalau seandainya ada pohon yang mengganggu, kita bisa lihat nanti estimasi untuk dihitungkan lagi lahan yang tidak bisa ditanami kira-kira berapa pohon, sehingga kesimpulannya di sini akan lebih tepat. Kita bisa menghitung jumlah tanaman yang akan kita masukkan ke lahan, supaya nanti kita dalam pembelian bibit itu pun secara otomatis akan lebih maksimal. Taruhlah misalkan dalam bibit umbi yang sekian pohon, berarti kita harus menyiapkan lebih dari ini, karena resiko untuk tidak tumbuh, untuk gagal itu pun juga pasti ada. Sehingga yang harus kita sulam nanti berapa, presentasinya berapa, itu harus kita siapkan. Taruhlah kalau misalkan ini 23.000, kita mau nyiapkan untuk cadangan umbi nanti kira-kira yang mati berapa. Kalau seandainya tidak ada yang mati, berarti kita ada sisa bibit, berarti harus kita siapkan lahan lagi. Nah, ini harus perhitungan matangnya di situ. Nah, ini sekedar untuk masalah gulutan, untuk perhitungan jumlah gulutan yang harus kita siapkan dalam luas lahan 1 hektar. Estimasi yang saya berikan bisa saya hitungkan ialah demikian. Demikian ya teman-teman. Jadi untuk masalah perencanaan awal itu amatlah penting. Ya, penting bagi pemula atau mungkin bagi mereka yang ingin budidaya, karena banyak kemarin yang kita temui di lapangan untuk petani itu cuman sekedar menyiapkan lahan, sudah nanti penanaman bibit estimasinya keliru, akhirnya kurang, terus beli lagi gitu. Kalau kita mau menghitung, kita memaksimalkan lahan, ya harus kita gambar secara terperinci, sehingga apa yang kita kerjakan, plan kerja kita itu jelas, hasilnya nanti juga targetnya harus jelas, sehingga apa yang kita hasilkan bisa sangat memuaskan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.